Nah, di intestinum tenyo tuh ada 3 di GI. Ada apa aja coba? Duodenum, jejunum sama ileum. Nah, pertama kita bahas yang duodenum dulu. Intinya kalau di duodenum itu kita tahu pertama tuh dia pars-parsnya, terus skeletopinya dia setinggi apa, sama bangunan penting di dalamnya itu ada apa. Oke. Nah, yang di duodenum dia tuh ada berapa pars? 4. Coba sebutin apa aja. Superior, ya, descendant sama terus inferior. Ya, kalau tanya deh. Nah, jadi skeletopinya dulu. Kalau yang superior dia tuh skeletopi berapa dari vertebra berapa sampai vertebra berapa? Dari apa? Torakal 12 sampai lumbar 1. Nah, terus kan dia kan turun nih. Jadi descendant berarti dari lumbar lanjutnya dari lumbar 1 sampai lumbar 3. Terus ini inferior kan dia mendatar aja kan. Makanya dia di lumbar 3. Sebelum itu dia naik dari lumbar 3 ke lumbar 2. Oke, udah. Terus sekarang kita ke bangunan pentingnya. Kalau yang di superior dia tuh intinya dia ada namanya duodenal cap atau ampula duodenal. Nah, dia tuh tempat yang sering terjadinya ulkus. Kalian tahu ulkus nggak? Apa? Ulkus tuh jadi itu tuh ya luka yang dia dalam. Nah, ulkus itu dia tuh kan banyak ya, ada ulkus duodenum, ada ulkus pepticum, ada ulkus ya kayak banyak lah. Nah, dia tuh semakin dalam ulkusnya itu kan berarti dia semakin parah derajat ulkusnya kan. Kalau buat di GIT sendiri dia kan ada 4 tunika di histologi kan kita belajar. Ada tunika apa yang paling dalam nih dari profunda dengan mukosa. Habis itu di luarnya lagi ada mukosa muscularis, terus yang paling luar serosa. Berarti kalau misal ulkusnya dia di serosa berarti dia parah atau ringan ulkusnya? Serosa loh. Ulkus tuh dia dari dalam, dari mukosa. Berarti kalau dia serosa berarti kan dia semakin luar nih, semakin dalam berarti dia semakin parah. Oke. Terus, dia kan waktu dia si superior dia turun ke ascendant dia kan ada tikungan nih atau namanya flexura. Nah, namanya adalah flexura duodeni yang superior. Kalau ada yang superior berarti ada yang inferior juga. Nah, terus dia turun nih di descendant. Nah, di descendant itu dia tuh ada muara dari ductus organ accessorius. Nah, kalau di duodenum kan ya pokoknya intestinum tenyo itu kan dia fungsi utamanya buat penyerapan nutrisi gitu kan. Nah, di duodenum ini dia tuh nanti selain dari duodenumnya menghasilkan enzim, dia tuh juga bakal dapat enzim dari organ aksesoria. Ada 2 organ aksesoria yang menghasilin enzim. Ada apa coba? Yang pertama pankreas, yang kedua ada hepar tuh habis itu disimpannya di mana? Ya, disimpan dan diberikan di vesika velea. Nah, di descendant ini dia tuh ada 2 muara kan. Nah, muara itu nanti dia bakal membentuk suatu peninggian. Nah, ini peninggiannya. Nah, peninggian itu namanya adalah papila. Nah, ada papila duodeni yang mayor, ada yang minor. Yang bawah itu yang mayor atau minor? Yang mayor. Jadi ngapalnya gampang aja, kalau mayor kan dia kayak lebih besar, lebih berat gitu. Nah, jadi dia kalau lebih berat kan kayak di bawah gitu kan. Nah, berarti yang mayor di bawah, yang minor di atas. Nah, kalau yang mayor dia tuh bakal jadi muara dari 2 ductus. Ada ductus yang paleoductus sama ductus pancreaticus yang Wirsungi. Terus, nah itu yang mayor. Kalau yang minor dia tuh bakal di muarai sama ductus pancreaticus yang Santorini. Oke. Udah, terus ya udah sih. Terus lanjut ke yang inferior. Nah, inferior ini nggak ada bangunan yang penting banget. Yang penting kalian tahu skeletopisnya dia dari berapa? Lumbar berapa? Yang inferior. Lumbar 3. Lanjut terus udah. Terus nah ini dari inferior ke ascendant dia tuh ada belokan. Nah, tadi belokannya namanya apa? Flexura duodeni yang inferior. Nah, ya, terus naik tuh jadi pars yang ascendant. Nah, di ascendant ini dia ada suatu ligamentum. Nah, ya ligamentum tres atau nama lainnya musculus suspensorium duodeni. Nah, dia tuh jadi pembatas dari digestivus yang superior sama yang inferior. Terus ya udah
ada ligamentum sama ada ini yang dia membatasi duodenum sama jejunum juga dia ada tikungannya nih. Nah ini tikungannya. Nah tikungannya namanya flexura duodeno-jejunalis. Ya gampang aja duodeno-jejunalis. Oke. Ya duodenum udah. Ada yang mau ditanyain dulu buat duodenum? Udah. Oh ya. Duodenum tuh dari mana sampai mana? Coba dari penjelasan tadi. Kan dia berarti dari keluar dari gaster sampai batasnya mana? Nah, kira-kira siapa tahu di mana? Ya. Ini kan dia keluar nih, berarti dia superior dulu, terus dia turun, descendant, dia inferior, terus dia naik. Nah, berarti sini kan ini flexura duodenojejunalnya. Terus itu jejunum, itu ileum. Nah, terus ya duodenum udah sih. Terus kita lanjut ke jejunum sama ileum. Dia lebih dulu mana? Ileum atau jejunum dulu? Jejunum dulu. Nah intinya kalau di jejunum sama ileum ini kita tuh tahu Nah intinya kita tahu perbedaan antara jejunum sama ileum. Nah jadi jejunum sama ileum sama duodenum juga dia kan fungsi utamanya buat ini kan apa penyerapan nutrisi gitu. Nah antara jejunum sama ileum dia tuh lebih banyak menyerap di mana, di jejunumnya atau di ileumnya? Di mana? Jadi ya tadi kan enzimnya dikeluarin di duodenum, habis itu berarti di jejunumnya ya kan. Nah ini juga nanti bakal ngaruh ke perbedaan antara jejunum sama ileum. Nah oke. Jadi perbedaan yang pertama itu dari letaknya dulu. Kalau jejunum itu dari mana? Dari regio apa? Ya, umbilic alis atau kiri atas gitu kan. Terus kalau yang ileum berarti di kanan bawah gitu. Terus kalau dari warnanya, kalau yang jejunum dia lebih gelap atau lebih muda? Lebih gelap. Nah kalau yang ileum berarti yang lebih muda gitu kan, warnanya pink. Terus dari vaskularisasi lebih banyak jejunum atau ileum? Ya, jadi intinya tuh jejunum tuh kayak lebih daripada ileum. Jadi kecuali ada 3, lemak mesenteri, plaque payer sama satu lagi arkade. Jadi kalau yang 3 itu lebih banyak di ileum. Nah, tadi kan aku bilang kan, jadi penyerapannya itu lebih banyak di jejunum. Itu ngaruh ke warnanya kan dia lebih gelap yang jejunum. Itu karena dia vaskularisasinya itu lebih banyak. Kalau vaskularisasi lebih banyak kan otomatis dia lebih gelap, lebih merah gitu kan daripada si ileum. Terus ya udah. Nah, terus kalau dari vasa recta sama arkade, dia tuh kedua struktur itu dia saling berhubungan gitu loh. Nah, vasa recta tuh yang mana? Coba. Ya, jadi dia tuh yang dari sini ya. Nih. Itu vasa recta. Arkade tuh kayak bertingkat-tingkat kayak tangga gitu. Nih. Jadi kalau semisal vasa rectanya udah panjang gitu kan otomatis arkadenya yang di bawah itu kan dia nggak yang terlalu kompleks, terlalu panjang gitu kan. Kalau yang di ileum dia vasa rectanya lebih pendek gitu kan. Makanya dia arkadenya tuh dia lebih bertingkat-tingkat. Ya udah. Terus kalau lemak mesenteri dia lebih banyak di ileum. Plaque payer juga dia lebih banyak di ileum. Terus apa lagi ya? Udah. Oh ya terus di sini. Jadi jejunum maka dia lebih banyak akan penyerapannya. Makanya di struktur histologis